Dengan seiringnya waktu, ya saya bertahan dengan uang tabungan habis, ikut orang tua makan ya seadanya, dan memang saya sudah bilang ke anak-anak, berjuang sama-sama ya Nik ya. Kamu ikut mami, kamu tahu keadaannya mami, jadi puasa. Nanti kalau setelah puasa pasti lebaran nih, pasti dikasih enak. Nggak akan di dunia ini dikasih susah terus. Jadi kamu sabar ya Nik ya. Jadi di WA itu nyecarnya ke anak-anak juga ke saya juga mau dilaporin ke polisi, seperti itu Pak Ustadz. Dan memang sudah didoktrin tidak akan bisa di Malang. Kamu sekolah, dokumen gini-gini semua, kamu kalau tidak ada kita siapa yang biayai? Mamimu tidak punya apa-apa. Bahkan sempat berapa bulan diambil dari saya. Saya juga ke pesantren di Mojokerto untuk nenangin diri. Samuel dibawa itu. Ya mungkin memang seharusnya seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Memang mungkin ini doa saya yang sudah dijabah sama Allah, dan air mata sudah berganti dengan senyuman tenang gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Alhamdulillah, perlu kami ceritakan bahwa Bu Okta ini 2 tahun yang lalu masuk Islam bersama kami di Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kemudian dilanjut, alhamdulillah, sebelum Ramadan kemarin, saudara saya ini, adik Samuel, ya, adik Samuel, nama lengkap Samuel Nicholas Kesauli. Samuel Nicholas Kesauli ya. Kemudian sebelum Ramadan kemarin disusul oleh adik Samuel masuk Islam juga. Setelah 2 tahun Bu Okta, ya, kemudian adik Samuel ini. Kemudian waktu itu saya mendapatkan kabar bahwa insya Allah akan disusul oleh kakak-kakaknya, ya, mbak-mbaknya yang sekolah di SMP dan SMA Advent, yakni saudari Reva, ya, Reva dan saudari Amanda, ya. Alhamdulillah, 3 hari kemarin masuk Islam, ya. Dan sebuah perjalanan panjang, ya, sebuah perjalanan panjang berliku-liku keluarga mu'alaf ini untuk menempuh perjalanan sehingga semuanya masuk Islam. Dan yang lalu sebenarnya kami mendapatkan info bahwa Bu Okta ini membutuhkan pertolongan, menghubungi kami, dan beliau alhamdulillah kami evakuasi bersama anak-anak, ya, adik dan kakak-kakak ini kami evakuasi, kami tampung di rumah penyelamatan sementara, dan alhamdulillah ini sudah masuk Islam semua. Dan rencananya ini kan sudah masuk Islam, ya, dan pasti harus nanti belajar Islam ke depan untuk bisa menjadi umat Islam yang kafah, ya, umat Islam yang menjalankan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, yang satu harus bimbingan Islam, ya, nanti secara totalitas. Yang kedua sekolah, ya, sekolah, ya. Jadi sekolah ini, sekolah anak-anak ini harus nanti pindah ke sekolah yang Islam, begitu. Karena kan sebelumnya sekolah Kristen, ya, ini akan pindah ke sekolah Islam. Kami minta pertolongan, alhamdulillah kami sowan silaturahim kepada seorang pengusaha, ya, pengusaha muslim yang baik, masya Allah, beliau sangat rendah hati. Beliau adalah Haji Cito atau Haji Sulaiman. Pak Haji Cito Sulaiman ini adalah pengusaha dari Duta Catering Batu, Malang, ya. Dan
alhamdulillah anak-anak ini beliau bersedia untuk bisa sekolah ya. Sekolah di sekolah nanti di yang nanti Pak Jijito nanti akan ngatur ya, nanti insya Allah ini sekolah di SD di Batu sana, kemudian beliau Pak Reva akan sekolah di MTS Negeri ya, MTS Negeri, kemudian Mbak Amanda akan sekolah di MA Aliyah ya, dan juga yang pasti mondok juga ya, mondok juga. Semangat mondok? Semangat. Yang pertama kali ini luar biasa, paling semangat. Jadi rencananya akan mondok ya, mondok supaya apa? Supaya pinter, supaya nanti karena ngejar, istilahnya akselerasi. Jadi MTS sama MA itu nanti kan banyak pendidikan Islam, banyak pelajaran Islam yang pasti, maka harus ada percepatan. Mbak Reva sama Mbak Amanda sama adik Samuel ini butuh belajar Islam lebih banyak, lebih cepat supaya bisa ngimbangi dengan teman-temannya begitu. Supaya tidak terlalu ketinggalan. Jadi nanti waktu libur juga harus tetap banyak belajar ya. Nanti ada privat ya, privat belajar Islam, privat belajar ibadah Islam, privat mengaji dan lain sebagainya. Nanti akan dibantu semuanya oleh Pak Haji Jito. Masya Allah, beliau ini adalah wali Allah ya, yang pengusaha muslim yang soleh itu adalah wali Allah. Nah, alhamdulillah juga Pak Haji Jito yang lalu kan ini awalnya kan kami rencananya keluarga besar ini akan tinggal di Singosari ya. Kami carikan rumah, kebetulan ada rumah sahabat kami di Singosari, ada itu rumah kosong, nah itu bisa ditempati. Namun kemarin Pak Jijito menawari sebuah rumah ya, rumahnya mewah ya, untuk ditempati oleh keluarga ini untuk bisa istilahnya hijrah ya, hijrah sementara, nanti ya sekitar 6 bulan semoga bisa mandiri begitu. Demikian cerita singkat dari sebagian dari kisah perjalanan panjang keluarga Bu Okta ini untuk bisa menjalankan Islam ini. Ini hanya sekelumit saja ceritanya. Nanti kita akan nanya kepada Bu Okta terkait apa ya yang terjadi sebenarnya gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Okta perasaannya Bu Okta sedemikian hingga anak-anak ini alhamdulillah bisa kumpul semuanya, bisa ikut Islam semuanya? Masya Allah, saya itu tidak membayangkan sampai secepat ini. Doa saya selama ini dijabah oleh Allah. Memang selama ini saya berdoa supaya kumpul sama anak-anak, bisa menjadi keluarga yang normal seperti kebanyakan orang, dan bisa ibadah sama-sama dengan anak-anak. Kemarin itu ada rencana sama saya di benak saya, walaupun anak-anak seumpama belum masuk Islam, saya itu tetap ingin sholat id barengan anak, walaupun mereka hanya duduk seperti itu, pulang sama-sama. Puasa juga kemarin itu sebelum Reva sama Amanda masuk Islam, mereka juga sahur, juga puasa 1 hari, walaupun ke sekolah masih bawa air minum, soalnya teman-temannya kan masih Kristen juga seperti itu, tapi mereka mau gitu loh. Saat itu suatu bangga, terharu gitu. Apalagi kemarin itu jalannya itu sebenarnya itu saya tuh ndak kepikiran, ndak terbayangkan secepat ini anak-anak bisa kemauan sendiri. Iya Mi, saya mau ikut Mami, tuntun bimbing aku Mi, siapa lagi kalau bukan Mami gitu. Habis itu alhamdulillah itu saya hubungi Pak Ustadz kemarin itu, dan kemarin itu memang ada kejadian di rumah yang mungkin memang ini jalannya, walaupun jalannya tidak semulus yang dibayangkan, tidak gini
seperti normal biasanya, tapi mungkin ini memang jalannya anak-anak dan jalan saya gitu loh. Kemarin itu di rumah saya ikut bapak saya di rumah, kan saya tidak bekerja. Setelah saya berhijab, saya hijrah, saya tidak bekerja seperti kemarin. Saya kemarin kan bekerja di marketing di EO juga, jarang di rumah. Samuel juga kemarin yang ngasuh juga mama. Saya pulang 3 hari sekali, 2 hari sekali. Dan ada 2 anak ini, otomatis saya tidak bisa kerja lagi karena pagi antar, siang juga jemput. Siapa lagi di rumah juga tidak ada yang antar jemput anak-anak. Habis itu mungkin memang saya istilahnya kan numpang di rumah orang tua. Terus orang tua memang pendapatan juga pas-pasan. Habis itu bapak saya juga ada penyakit darah tinggi juga. Lihat saya seperti ini mungkin dengan bawa anak 3, dengan saya sendiri, dan saya masih belum dikasih jalan untuk dapat kerjaan seperti itu. Dan kemarin itu sempat ramai di rumah karena bapak saya mungkin lihat saya terlalu sumpek atau gimana gitu loh Ustadz. Habis itu saya minta bantuan Ustadz itu tadi, pokoknya saya tetap baik sama ayah saya daripada nanti saya satu rumah habis itu ada masalah terus numpuk. Jadi saya bawa anak-anak, saya juga pamit baik-baik. Saya pamitnya sih saya mau bimbing anak-anak, mau benerin anak-anak ke Pak Ustadz gini-gini. Saya juga pamit ke ibu saya. Alhamdulillah juga mereka juga ngelepasnya juga diantar sampai depan. Sampai sekarang juga masih komunikasi lagi di mana gini. Pokoknya memang ini kan tanggung jawab saya gitu loh Ustadz, bukan tanggung jawab orang tua saya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin juga anak-anak juga masuk Islam dan belajar sudah sedikit-sedikit, sholat pagi bangun ini juga sudah tertib juga. Selama ini kan anak-anak juga kebiasaannya kalau bangun agak siang seperti itu. Habis itu juga karena memang mungkin dari kemarin anak-anak di Bogor juga nggak ada yang perhatian, cuma dikasih makan, pulang, kamu main, pulang seperti itu aja. Dan sekarang anak-anak sudah tahu waktunya, jam berapa bangun, jam berapa ibadah, jam berapa ini. Sudah sedikit-sedikit yang ngajari juga. Samuel juga ikut ngajarin kakak-kakaknya walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya bersyukur sekali. Saya ini merupakan Pak Ustadz ya, anugerah mungkin ya, istilahnya ya Pak Ustadz ya. Mungkin selama ini memang apa yang saya jalani dari proses pertama saya menikah, saya punya anak, saya membina rumah tangga yang kemarin, terus saya berpisah dan anak-anak jauh dari saya dan bahkan sempat berapa bulan diambil dari saya. Saya juga ke pesantren di Mojokerto untuk nenangin diri. Samuel dibawa itu, habis itu papanya ndak ada, akhirnya anak-anak perlahan satu persatu ikut saya walaupun dengan sedikit bentrok dengan keluarga dari pihak mantan suami saya seperti itu. Ya mungkin memang ini memang seharusnya seperti ini gitu loh Pak Ustadz. Memang mungkin ini doa saya yang sudah dijabah sama Allah dan air mata sudah berganti dengan senyuman tenang gitu Pak Ustadz. Saya juga terima kasih sekali. Ada jalan keluar, setiap masalah pasti ada jalan keluar, walaupun entah itu waktunya mingguan, tahunan, bahkan lama sekali, tapi pasti ada jalan keluar. Dan mungkin ini jawaban dan ganti air mata saya, kesedihan saya selama ini dengan lihat anak-anak kumpul, Masya Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Amin, amin, ya, amin, amin, amin. Saya juga unexpected ya Bu Okta. Jadi kemarin itu saya sempat nggak bisa mikir ini bagaimana. Tapi alhamdulillah Allah ngasih pertolongan tuh mulus sekali, jalannya enak gitu. Dan alhamdulillah nanti anak-anak insya Allah mudah-mudahan bisa sekolah semuanya
mondok semuanya jadi pinter semuanya. Alhamdulillah. Ya, jadi singkat cerita dulu pemirsa, jadi Bu Okta ini masuk Islam 2 tahun yang lalu, masuk Islam ya, pisah dengan suami di Jakarta sana, di Bogor. Nah, kemudian setelah itu anak-anak ini semuanya ikut bapaknya di sana, semuanya ikut bapaknya. Dan yang lalu pas COVID ya, pas COVID qadarullah sang bapak meninggal ya, sakit COVID mungkin ya, Bu? Iya, kena COVID, nyerang jadi, jantungnya. kemudian anak-anak ini akhirnya dengan keinginan sendiri mau ikut ibu atau bagaimana? Keinginan sendiri. Pertama Samuel, habis itu siapa? Pertama saya bilang, kan lihat keseharian saya, sholat, baca Al-Quran, habis itu siapa yang doain mami, Dek? Kamu anak cowok, kamu nanti yang ngopeni mami, kamu nanti yang bimbing mami, yang bimbing kakak, tanggung jawabmu besar sekali. Ayo belajar dulu yuk sama mami, diajari. Nanti kalau kamu mau, kalau kamu enak ibadahnya, oh iya Mi, ini Mi, itu kamu bilang mami ya. Jadi sebelum masuk Islam, Samuel saya ajari sholat dulu, Pak Ustadz. Habis itu saya suruh ke musola, saya ini apa namanya, saya ajari doa gini. Habis itu kemudian dia bilang, Mi, aku mau masuk Islam. Alhamdulillah. Habis itu saya ke Pak Ustadz Ipung waktu itu. Baik, alhamdulillah. Setelah itu ini proses anak-anak ini sampai sekarang masih belum selesai sebenarnya. Jadi termasuk akte lahir, kakak dan lain sebagainya masih ditahan di sana, di keluarga di Bogor sana. Bogor atau Jakarta, Ibu? Bogor ya. Bogor, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan pertolongan juga untuk nanti rencananya insya Allah kita akan minta baik-baik, Bu ya, ke sana ya, minta baik-baik. Dengan saya juga datang. Iya, gitu. pastinya. Kita baik-baik dulu ya, minta data-data anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa perolehkan administrasi dengan mudah nanti untuk urusan sekolah dan lain sebagainya. Begitu barangkali. Ya itu teknis ya. Kita bahas nanti. Yang jelas kita selalu mintakan pertolongan sama Allah ya. Baik, saya akan diskusi dengan adik Samuel dulu. Nah, adik Samuel ini yang pertama kali masuk Islam. Bu, minta tolong mic-nya bisa. Oh iya. Oke. Gimana adik Samuel? Senang masuk Islam, senang sekali. Dulu kan masuk Islamnya sebelum Ramadan. Iya. Sekarang sudah bisa apa? Sudah bisa baca surat pendek, sama Al-Fatihah, sama sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat? Iya. Sama Iqra? Iqra berapa? 1 atau 2 sekarang? Iqra barusan 2. Barusan 2? Iya. Ini mic-nya kita taruh di sini aja biar suaranya tidak terganggu nanti, berbek khawatirnya. Oke. Nah, Iqra 2 sekarang? Iya. Sudah Iqra 2. Kalau bacaan surat pendek, bisa dipraktekkan enggak? Bagaimana cara membaca surat pendek yang benar? Langsung kepada pemirsa ya, di depan pemirsa. Ayo, Pak, contoh surat pendek. Seperti Al-Falaq. Al-Falaq. Gimana Al-Falaq? A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatil fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Masya Allah, itu nanti sambil dievaluasi lagi. Itu sudah pintar, itu sudah bagus. Nanti sambil dinaikkan lagi ya grade-nya. Contoh min syarri itu ada tasydid, syarri
syarri, min syarri, ada shin dengan ro itu ada tasydid, min syarri. Nanti dinaikkan lagi grade-nya ya, sambil belajar di pondok nanti ya. Oke, bisa apa lagi? Bisa Contoh. surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Dipraktekkan. Ayo coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya. Ayo, luar biasa. Mau mondok? Mau sekali. Mau sekali. Kenapa kok? Saya lihat adik Samuel ini paling semangat. Saya senengnya tuh, tak inget-inget tuh. Anak ini kok semangatnya gitu kan. Kok mesti jawabannya mau pengen mondok ya. Kenapa? Kok pengen mondok? Pengen bisa baca Al-Quran. Ingin bisa baca Al-Quran dengan lancar. Iya, seperti Masya Allah. teman-teman. Ya, teman-teman. Kalau mondok itu harus bisa nyuci sendiri. Udah bisa nyuci? Bisa? Bisa? Nyuci baju? Iya. Bisa, Bu? Oh, Masya Allah. Ya, apa namanya, ini kaos dalam semuanya itu dia nyuci sendiri. Iya. Sudah saya biasakan seperti itu. Iya. Terus baju juga, kalau seragam Iya. saya nyuci. Baju juga, jadi kalau dia nggak nyuci ya nggak pakai baju itu. Iya, iya. Nanti kalau nyuci di pondok itu sebaiknya nyucinya tiap hari. Tiap hari baju 1 atau 2 gitu kan enak, daripada nanti bajunya tiba-tiba banyak, nyuci 1 minggu sekali bajunya banyak, sekali nyuci banyak gitu males kadang. Cuma direndam aja kadang gitu kan. Itu penyakitnya anak-anak, penyakitnya anak muda biasanya, direndam gitu kan. Jadi kalau nyuci itu enaknya tuh 1 hari tiap 1 hari nyuci tiap hari gitu. Nah, mau 1 baju, mau 2 baju, cuci aja gitu kan, enak, nanti nggak kerasa baju kita bersih terus semuanya gitu. Ini adik Samuel kelas berapa sekarang? Kelas 4. Kelas 4, SD mana? SDN Gading Kasri. Gading Asri? Iya, kelas 4. Kelas 4. Dulu waktu mata pelajarannya mata pelajaran Kristen ya? Iya, Kristen apa Katolik? Kristen. Kristen. Kemudian sekarang sudah pindah ke Islam. Iya. Nggak kaget? Enggak kaget. Enggak. Soalnya ini Ustaz, Iya. tiap hari di SDN Gading Kasri itu Iya. sebelum pembelajaran itu ada kayak hafalan Iya. Asmaul Husna itu Oh. di lapangan. Jadi memang dia sudah agak-agak familiar gitu. Familiar Iya, sudah. Jadi Al-Fatihah, terus setelah selesai baru masuk Iya. kelas. Terus Iya. waktu pelajaran agama Islam, Iya. dia juga tetap di kelas. Iya, iya. Jadi familiar tiap hari dengarkan gitu kan, ikut ya. Iya. Sudah terbiasa. Kau dulu di sana di SD mana? Di Bogor. Enggak, Oh, dia di enggak. kelas saya Ustaz. Oh, Memang dari apa namanya, yang 2 ini ke Bogor, dia tetap ikut. oh tetap ikut waktu ibu pindah hijrah ke Malang itu. Oh, Cuma sempat adik Samuel ikut. di Madiun itu waktu dia TK. Iya, 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 iya. Oh, jadi ikut ibu, ikut mami Iya. waktu itu. Oh. Tapi masuk Islamnya baru kemarin ya, baru masuk Islam tuh. Luar biasa mami ini ndak maksa ya. Oh, iya. Mami ini ndak maksa anaknya walaupun ikut mami tapi harus masuk Islam. Tapi adik Samuel ditanyain dulu waktu itu. Tanya dulu masuk Islam. Pas di sekolah ditanyain pujian. Ujian. Pas sebelum Islam Hmm. disuruh mami dihafalin pujian-pujian. Pujian yang Allahumma. Oh, yang di Temen- musola itu. Ya. Kan kemarin kan saya belum berhijab. Iya. Gini kan, sebelum saya berhijab, saya kan nganterin dia ke sekolah. Kirain kan sama agamanya Kristen. Setelah itu saya berhijab, terus dikira sama guru-guru yang lain, ya. Ya. Terus dikira sama guru-guru lain, otomatis Samuel ikut saya setelah papanya meninggal gitu loh. Habis itu dia ditanyain sama gurunya, "Loh, Samuel sekarang kamu
agamanya Islam atau Kristen gitu. Terus dia nggak bisa jawab, terus di rumah itu tanya saya, Mi, terus aku jawabnya apa? Soalnya dia udah saya suruh ke musola, saya sudah latihan sholat juga, baca surat pendek juga. Ya dek, besok ke Ustadz Ipung, habis itu baru mami ke sekolah sekalian bawa suratnya biar guru-gurunya ngerti. Habis itu setelah itu besok saya ke sekolah, terus saya bilang kalau Samuel sekarang ikut pelajaran agama Islam ya Bu, tolong dibantu gini-gini. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti mami enggak maksa ya? Enggak ya. Jadi adik Samuel ini benar-benar masuk Islam tanpa ada yang maksa ya. Ikut sendiri ya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.